Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Yulianti Emi. Di video kali ini saya bikin puding teman-teman. Ini pudingnya seger banget di mulut ya, manisnya pas, cocok banget cemilan bersama keluarga ya teman-teman. Ini mau saya cobain ya, bismillahirrohmanirrohim. Ini rasanya seger banget ya teman-teman, bisa juga ini untuk ide jualan ya. Untuk cara bikinnya dan apa aja bahan yang saya gunakan, yuk simak videonya sampai selesai ya. Langkah pertama di sini saya siapkan satu pan ya teman-teman. Lalu ini saya gunakan gula pasir sebanyak 6 sendok makan. Untuk takaran gulanya boleh ditambah atau dilebihkan ya. Jadi disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Karena saya nggak begitu suka yang manis. Jika teman-teman pecinta manis, ini boleh ditambahin untuk takaran gulanya ya. Lalu ini saya tambahkan juga garam setengah sendok teh. Kemudian saya gunakan ini Nutrijel rasa pisang ya teman-teman, saya gunakan 2 bungkus. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa bantu supportnya ya, subscribe, like, komen, dan bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih banyak ya. Nah lalu ini saya aduk dulu bahan keringnya sampai tercampur merata ya. Setelah bahan kering tercampur merata, nah lanjut di sini saya tambahkan dengan air sebanyak 1400 ml ya teman-teman. Untuk takaran airnya ini saya sesuaikan dengan takaran yang terdapat pada belakang kemasan Nutrijelnya ya teman-teman. Nah ini sambil saya aduk kembali ya, ini terdapat gumpalan ya teman-teman, jadi ini nggak masalah, nanti akan larut dengan sendirinya jika dimasak ya. Nah ini menurut saya karena warnanya kurang ya teman-teman, agak pucat gitu, jadi saya tambahin lagi dengan pewarna kuning ya teman-teman. Ini opsional aja kalau teman-teman suka, kalau nggak boleh di skip ya. Untuk takarannya juga boleh disesuaikan, kalau mau yang lebih cerah boleh agak dibanyakin aja pewarnanya ya teman-teman. Nah lanjut ini saya aduk kembali sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata ini lanjut mau saya masak ya di atas api kompor. Ini saya masaknya menggunakan api sedang aja ya teman-teman. Sambil ini saya aduk ya. Teman-teman boleh koreksi rasa ya seperti ini. Kalau sudah larut ini gulanya boleh dikoreksi rasa. Kalau masih kurang manis, teman-teman boleh ditambahin dengan gula pasir ataupun juga boleh ditambah dengan susu kental manis ya, tergantung selera aja ya teman-teman. Nah ini dimasak sampai benar-benar mendidih ya, supaya nanti ini pudingnya lebih awet ya teman-teman, nggak cepat basi. Ini saya masak lebih kurang 7-10 menit ya teman-teman, sampai ini benar-benar mendidih. Nah ini untuk puding pisangnya sudah mendidih, saya matikan api kompornya. Lalu ini terus saya sambil aduk ya teman-teman, sampai ini uap panasnya berkurang ya. Ini saya tunggu sampai uap panasnya berkurang, baru nanti saya tuang ke dalam cup ya teman-teman, atau ke dalam cetakan pudingnya. Nah ini ya teman-teman, saya gunakan cup pudingnya ukuran 100 ml ya. Untuk adonan pudingnya ini sudah suhu ruang ya. Lanjut ini saya pindahkan sedikit pudingnya ke gelas takar, lalu ini saya tuang perlahan ya teman-teman. Ini saya tuangnya tidak sampai yang penuh, ini saya tuangnya setengah bagian aja ya teman-teman, setengah bagian dari cetakannya, karena saya mau bikin untuk lapisan berikutnya ya teman-teman. Saya mau bikin 2 rasa untuk pudingnya, jadi ini saya nuangnya setengah dari cupnya aja. Nah selesai ini saya tuang, kemudian ini saya tunggu dulu hingga set ya teman-teman. Sambil menunggu set, saya lanjutkan untuk menyiapkan bahan kedua ya teman-teman. Kembali saya siapkan satu pan, saya tambahkan di sini gula pasir ya teman-teman, sebanyak 7 sendok makan ya teman-teman. Boleh ditambah atau dikurangi untuk takaran gulanya. Lalu di sini juga saya tambahkan 1 bungkus Nutrijel rasa coklat ya teman-teman. Lalu 1 bungkus agar-agar plain. Kemudian garam setengah sendok teh. Nah ini bahan keringnya saya aduk sampai tercampur merata. Setelah bahan kering tercampur merata, lanjut saya tambahkan air sebanyak 1500 ml ya teman-teman.
Lalu ini saya tambahkan juga dengan 1 bungkus susu kental manis ya. Kemudian kembali saya aduk ya teman-teman. Nah, lanjut di sini saya masak di api kompor. Ini saya masaknya menggunakan api sedang aja. Ini saya masak sampai benar-benar mendidih ya teman-teman. Teman-teman boleh koreksi rasa, jika ada yang kurang tinggal disesuaikan saja. Kalau bagi teman-teman pecinta manis, boleh ditambahin lagi ya. Ini untuk takaran gulanya, atau boleh juga ditambah dengan susu kental manis ya teman-teman. Karena saya tidak pecinta manis ya teman-teman, jadi ini untuk takarannya sudah pas ya menurut saya. Enggak yang terlalu manis banget ya ini ya. Nah, ini untuk puding coklatnya sudah mendidih ya teman-teman. Lanjut saya matikan api kompornya. Lalu di sini sambil saya aduk terus ya teman-teman. Saya tunggu sampai hingga uap panasnya berkurang. Baru nanti saya tuang ke dalam cup puding sebelumnya ya. Jangan dituang di saat suhu panas ya teman-teman, supaya nanti hasilnya tidak gagal ya. Teman-teman, ini untuk puding pisangnya sudah set ya teman-teman. Jadi ini saya tusuk perlahan menggunakan garpu ya, atau teman-teman boleh juga ditusuk perlahan menggunakan tusuk sate. Ini tujuannya supaya nanti lapisannya itu menyatu ya teman-teman, karena ini sudah terlanjur set ya, atau terlanjur mengeras. Jika puding sebelumnya ini tidak begitu mengeras ya teman-teman, ini tidak perlu dilakukan ya. Lanjut di sini saya tuang puding coklatnya. Ini sudah suhu ruang ya teman-teman. Ini saya tuang perlahan untuk puding coklatnya. Ini saya tuangnya nggak yang sampai penuh ya teman-teman. Saya sisakan sedikit ruang ya, supaya nanti di saat ditutup dengan tutup cupnya ini tidak kena pada bagian permukaan pudingnya ya teman-teman. Jadi ini dikira aja. Nah, ini untuk adonannya semua sudah selesai saya tuang. Ini ditunggu dulu sampai set ya teman-teman. Boleh nanti ini disimpan juga di lemari es ya. Dimakan ini pudingnya di saat dingin. Ini pastinya lebih seger banget ya. Karena saya nggak sabaran ya teman-teman, sebelum disimpan ke dalam lemari es, ini saya cobain dulu. Nah, ini ya teman-teman hasilnya. Teman-teman, lapisan pudingnya ini benar-benar menempel ya teman-teman. Pastinya ini pudingnya lembut banget, enak, manisnya pas, nggak bikin enek ya. Anak-anak pasti doyan banget ini ya. Bisa juga ini untuk ide jualan cemilan bersama sekeluarga ya teman-teman. Ini cocok banget ya teman-teman. Terima kasih banyak ya sudah menonton. Mohon selalu dukungannya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.